Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat darling semuanya, pada kesempatan hari ini materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang mudah-mudahan pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang menyempurnakan hidup melalui pernikahan, yaitu adalah munakahat, di mana ini adalah fikih tentang sebuah pernikahan, karena di dalam konten pendidikan agama Islam itu ada salah satunya adalah fikih tentang pernikahan. Fikih pernikahan ini kenapa sih harus kita kaji atau kita harus bahas? Karena salah satunya bahwa ini adalah pembelajaran untuk kita, yang mana kalian semuanya juga pasti ingin yang namanya melakukan proses, yaitu adalah pernikahan. Dimana dalam proses pernikahan ini, kalau kita mengkaji bahwa nikah itu berasal dari kata atau dari huruf nun kaf ha. Nunnya itu adalah niatnya, kafnya itu kaifiatnya, haknya hikmahnya. Dimana dalam hal ini berarti bagaimana kita niatnya untuk melakukan pernikahan. Niatnya itu bagaimana kita melaksanakan pernikahan tersebut, karena segala sesuatu diawali dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Kemudian kaifiatnya, bagaimana sih tata caranya kita melakukan pernikahan, karena bukan hanya kita nikah dan sebagainya, tapi kita pun harus mengetahui ilmunya. Bukan hanya kita mau menikah tapi ilmunya tidak tahu, bahaya itu. Jadi nanti akhirnya bukan malah pernikahan yang sakinah mawadah warahmah, tapi malah pernikahan yang istilahnya menjadikan kalian bukan hal-hal yang baik. Kemudian haknya itu adalah hikmahnya. Dari hikmah tersebut apa sih yang kita dapatkan dari pernikahan tersebut? Intinya pesan moral yang kita dapatkan dari pernikahan tersebut itu apa? Begitu. Kita lanjut. Dalam hal ini KD yang akan kita bahas adalah pertama 3.6, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kita bahas itu adalah pernikahannya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Nah, ini yang 4.6 keterampilannya. Nanti kita mudah-mudahan ada kesempatan atau waktu ya, kita membuat sebuah praktek atau membuat sebuah pembelajaran bagaimana sih kita melaksanakan pernikahan. Baik. Selanjutnya, ketentuan pernikahan dalam Islam. Pertama, pernikahan merupakan jalan terbentuknya institusi sebuah keluarga. Kedua, pernikahan itu merupakan fitrah pribadi dalam setiap diri atau masyarakat. Jadi pada dasarnya, pertama, pernikahan ini, sebuah keluarga ini akan terbentuk atau tercipta karena adanya pernikahan. Kemudian pernikahan merupakan fitrahnya diri seseorang, karena Allah menciptakan diri seseorang itu berpasang-pasangan, sehingga kita pun di dalam diri kita semuanya berharap untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian fungsi pernikahan itu seperti apa? Nah, bisa kita lihat sebagai salah satu pilar kokohnya sebuah masyarakat. Karena dengan adanya sebuah pernikahan ini, sebuah masyarakat akan terus terbentuk, akan terus tercipta dengan adanya pernikahan. Kemudian sebagai penerus kelangsungan hidup manusia, dengan adanya pernikahan kita pun akan terus berlangsung atau menciptakan sesuatu yang baru, membuat sesuatu perubahan yang baru di dalam diri masyarakat tersebut. Jadi manusia ini terus berkembang. Kemudian merupakan perlindungan dan terjaganya akhlak dan tata susila. Dengan adanya pernikahan ini, terciptalah akhlak yang tadinya tidak baik atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan, maka tercipta menjadi sebuah tatanan yang baik dan sesuatu yang sempurna. Kemudian merupakan jalan bagi berlangsungnya proses pembentukan dan penanaman nilai. Dengan adanya pernikahan tersebut, nilai-nilai yang tadinya tidak baik menjadi sebuah kebaikan. Yang tadinya kita, mohon maaf, berpacaran itu tidak boleh. Nah,
tadinya tidak boleh berpegangan tangan, tadinya tidak boleh bercium-ciuman, tadinya tidak boleh berpeluk-pelukan. Dengan adanya pernikahan tersebut terciptalah nilai-nilai yang baik. Akhirnya kita boleh memeluk, halal mencium, halal memegang dan sebagainya. Itu menjadi salah satu bentuk tujuan daripada fungsi pernikahan tersebut. Di sini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 1 ya, terkandung pesan indah dalam pernikahan tersebut ya. Kemudian manusia tidak perlu gelisah dalam masalah jodoh. Ini sesuai dengan surat Yasin ayat 36. Jadi di sini fungsinya itu sangat luar biasa dikaji oleh Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 1. Bagaimana sih pesan indah tentang pernikahan tersebut, kemudian bagaimana sih kita supaya tidak gelisah lagi. Buka surat Yasin ayat 36, insya Allah di situ jodoh sudah Allah tentukan, jadi kita tenang. Kemudian di situ muncul ketentraman batin dan kasih sayang hakiki akan dirasakan dalam pernikahan. Kenapa? Yang tadinya nih, mohon maaf kalau misalkan kalau lagi pacaran satu hari tidak ada pesan, wow luar biasanya, akhirnya mereka kangen dan sebagainya, kemudian nanyain kemana saja, berantem dan sebagainya. Tapi dengan adanya pernikahan kita, wah luar biasa, sudah tidak perlu lagi nanyain apa kabare, sudah makan belum dan sebagainya, sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Itu semuanya langsung tenang. Batin kita tidak kepikiran, waduh pacar saya sedang di mana, sedang dengan siapa. Nah dengan pernikahan sudah tenang, tidak ada lagi yang namanya ingin itu, ingin menanyakan sesuatu dan sebagainya. Tidak perlu lagi, sudah tenang. Ya jadi kelihatan, sudah ketahuan dan sebagainya. Oke. Kita lanjut ketentuan pernikahan di dalam Islam. Pertama, pengertian pernikahan. Pernikahan yaitu adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Di sini yaitu adalah di mana pernikahan itu dihalalkan dengan melalui proses akad yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan yang memunculkan akhirnya nantinya hak dan kewajiban masing-masing. Ada hak seorang istri, ada hak seorang suami, ada kewajiban seorang istri, ada kewajiban seorang suami. Oke, sesuai dengan surat An-Nisa yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma tabalakum minan nisa. Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi. Jadi di sini sudah muncul ayatnya yang kuat banget, surat An-Nisa ayat 3 dikatakan nikahilah perempuan yang kamu senangi. Jadi di sini disimpulkan bahwa menikahlah dengan orang-orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai. Nah, soalnya kalau di zaman sekarang katanya sudah bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Jadi kalau zaman sekarang mah laki-lakinya teh sudah bawa pasangannya masing-masing, sudah siap dengan menikah calonnya masing-masing. Oke. Lanjut, ketentuan pernikahan dalam Islam juga disebutkan di sini hal-hal penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Pertama, nah ini sebelum menikah kita siapkan dulu. Pertama, adanya kesiapan fisik dan mental. Usia ideal menurut kesehatan dan program KB adalah usia antara 20 sampai 25 tahun bagi wanita. Idealnya 20 sampai 25 tahun, tapi kalau di kampuang nan jauh di Mato ya, itu ada yang menikah itu yang penting memang dalam syarat Islam itu dalam ilmu fikih syarat menikah itu adalah baligh. Ya istilahnya kalau sudah balik itu adalah ketika sudah menstruasi, salah satunya bagi perempuan usia 15 tahun itu sudah dinyatakan balik. Itu kalau dalam fikih Islam diperbolehkan. Tapi kalau menurut keidealan kesehatan, perempuan itu menikah idealnya 20 sampai 25 tahun. Karena di sini terjadi proses yang namanya itu adalah kesuburannya masih bagus. Kemudian bagi usia laki-laki itu adalah 25 sampai 30 tahun. Itu idealnya. Tapi lebih dari 30 tahun belum menikah berarti ya belum jodohnya gitu ya. Nah, tapi kalau di sini idealnya ya seperti itu. Jadi 20 sampai 25 tahun itu idealnya perempuan menikah. Kemudian yang laki-laki 25 sampai 30 tahun itu ideal. Nah, kemudian yang kedua, kematangan mental ya dan kepribadian pendidikan perbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Di sini
idealnya itu perbedaan umurnya 5 tahun, terutama yang laki-lakinya lebih dewasa supaya lebih bisa membimbing gitu ya, perbedaannya 5 tahun tersebut, karena kedewasaan dan pengalaman ini menentukan segala sesuatu yang akan kita lakukan, yaitu adalah proses pernikahan. Nah, di sini idealnya kepribadian atau kematangan mental beda 5 tahun ini, yang satunya lebih dewasa ini akan merubah yang namanya mental kekanak-kanakan yang terjadi pada pasangan masing-masing ya. Oke. Ya, intinya di dalam kesiapan kita menikah ya, di situ faktor-faktornya pertama ada faktor dalam hal pentingnya memilih pasangan. Oke. Dalam surat Al-Baqarah gitu ya, ayat 2 itu sudah disebutkan bahwa kita menikah harus satu agama gitu ya. Kemudian ada sabda Rasulullah SAW dalam faktor-faktor pentingnya memilih pasangan, yaitu yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol tunkihul mar'atal li arba' limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadfar bizatid din taribat siyadak. Nah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita dinikahi karena 4 perkara. Pertama, yaitu adalah 5 liha, hartanya. Kedua, walijamaliha, kecantikannya. Yang ketiga, yaitu adalah keturunannya. Dan yang keempat, agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa Rasulullah itu sudah memerintahkan, pilihlah pasanganmu yaitu dengan 4 perkara, baik dari hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Kenapa sih harus pilih hartanya? Karena hidup harus dengan harta. Kemudian kenapa sih harus kecantikannya? Walaupun itu tidak menjadi hal yang utama, tapi pilihlah kecantikannya, terutama kecantikan di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga adalah keturunannya. Maksudnya nikah di sini Rasulullah itu memperbanyak keturunan, bukan mengurangi keturunan. Tapi kalau di kita mah katanya takut banyak anak itu karena takut yang namanya katanya wah, semakin banyak anak malah semakin susah, semakin berat. Ternyata kata Rasulullah, semakin banyak keturunan itu semakin Allah berkahkan rezekinya. Bahkan Rasulullah memerintahkan, carilah perempuan yang bisa memberikan keturunannya itu banyak. Kemudian pilihlah agamanya, itu yang paling utama. Yang selanjutnya, penting memilih pasangan itu cari atau hindari pasangan yang buruk kepribadiannya, sesuai daripada surat An-Nur ayat 26 dan ayat 3. Silahkan di situ bisa dibaca, pilih pasangan itu, hindari yang pasangan memiliki karakter buruk gitu ya. Kemudian tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan, cari pasangannya yang istilahnya menjaga dirinya, menjaga ma'runahnya. Kemudian karena pernikahan adalah ikatan suci, dalam proses memilih pasangan pun tetap menempuh jalan kesucian. Jangan sudah menjadi parabola, parawan jebol tihela. Nah, jangan seperti itu ya. Kemudian jangan juga mencari-cari hal-hal yang tidak baik ya, supaya murah meriah menikahnya ya, maka sudah dibolongin terlebih dahulu, itu tidak boleh ya. Kemudian memohon pertimbangan kepada Allah melalui sholat istikharah. Ketika kita mau melaksanakan pernikahan, maka lakukanlah istikharah tersebut gitu ya. Kenapa? Karena takutnya pasangan kita tidak cocok, pasangan kita tidak baik, maka lakukanlah sholat istikharah terlebih dahulu sebelum menikah. Ketika kita mau memilih pasangan, maka pilih dulu ya, tapi melalui istikharah ya. Nah, itu. Kemudian ketentuan pernikahan dalam Islam juga, hukum pernikahan. Hukum pernikahan ini bersifat kondisional. Artinya berubah menurut situasi dan kondisinya. Seorang dan lingkungan, ada 5 macam hukum pernikahan. Ya. Jadi pertama, hukum pernikahan itu jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan, artinya bagi yang sudah memenuhi syarat ya berhak menikah. Jadi pada dasarnya hukum pernikahan itu
Yang pertama adalah jaiz atau mubah, diperbolehkan, silahkan. Nah ini kalau misalkan kita sudah memiliki atau memenuhi syarat atau sudah siap untuk menikah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sunnah. Di dalam hal pernikahan ini hukumnya sunnah. Ketika berbicara sunnah, hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang mampu memenuhi syarat nikah, namun tidak khawatir berbuat zina, ya disunahkan melakukan pernikahan. Jadi ketika kita sudah siap atau sudah pas, syaratnya sudah cukup, maka itu menjadi hukumnya sunnah. Kemudian kenapa sih yang ketiganya itu adalah wajib? Nah kalau yang wajib ini itu dikarenakan syaratnya sudah ada, sudah mapan dan sebagainya, dan di sini sudah lama sekali melakukan hubungan atau pacaran. Kalau di zaman sekarang maka takut terjadinya perzinahan, maka itu sudah menjadi salah satu kewajiban, dan di sini juga harus melakukan pernikahan yang bersifatnya wajib, bukan sunnah, bukan boleh lagi. Yang keempat itu adalah makruh dalam hal pernikahan, yaitu adalah punya keinginan menikah tapi belum mampu memberi nafkah. Nah kalau di zaman sekarang katanya mau dikasih makan apa, kan begitu ya. Dari sini maksudnya mampu itu adalah mampu memberikan sandang, pangan, dan hal berumah tangga atau dalam hal ketika saling membutuhkan ya. Nah itu secara kewajibannya. Nah ini terakhir hikmahnya ya. Hikmahnya menenteramkan hati, menenangkan pikiran, melegakan perasaan, menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal, sah dan mendapatkan keturunan, membina silaturahmi kedua keluarga sejahtera, bertanggung jawab sesuai dengan fungsi ibu dan bapak dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Oke, itu yang mungkin bisa saya sampaikan dalam hal konten pernikahan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.